Ada satu pertanyaan penting bagi kita anak-anak Tuhan. Dan pertanyaan itu adalah, mengapa kita jadi Kristen? Apakah kita menjadi Kristen supaya dapat berkat? Apakah kita menjadi Kristen supaya Tuhan bisa kita suruh-suruh untuk memenuhi segala keinginan kita? Atau sebaliknya, kita menjadi Kristen untuk memenuhi keinginan Tuhan? Karena dalam situasi-situasi sulit, tiba-tiba bisa saja kita kehilangan segala berkat kita. Semua yang kita perjuangkan hilang dalam sekejap. Tapi dalam situasi seperti itu, apakah Yesus Kristus lebih dari cukup untuk kita? Saudara-saudara, izinkan saya membagi kesaksian saya sedikit. 4 tahun yang lalu, saya dan salah satu orang yang saya anggap sahabat membuat suatu usaha yang bergerak di bidang konstruksi tower. Kami sepakat supaya saya menjadi investor dan dia menjadi motor penggeraknya. Tapi ternyata modal yang saya tanamkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Bahkan sampai pekerja lapangan pun tidak mendapatkan upah yang seharusnya mereka terima. Padahal untuk gaji mereka, saya sudah mentransferkan uang setiap bulannya hampir 50 juta. Dan yang lebih memperparah keadaan, ternyata dia jarang ke kantor. Karena dia punya proyek lain yang dikerjakan sendiri. Akhirnya target yang ditentukan di awal tidak bisa tercapai. Tapi saya masih harus membayar gaji karyawan setiap bulannya. Akhirnya modal saya habis. Dan sampai-sampai saya harus meminjam uang ke sana kemari supaya perusahaan bisa tetap berjalan. Bulan demi bulan berjalan, tapi perusahaan tidak bisa bertahan lagi karena cash flow tidak sehat. Artinya di sini lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi saya terpaksa memutuskan untuk menutup perusahaan dengan utang yang menumpuk. Saya akui di saat situasi seperti itu saya bahkan memaksa Tuhan supaya membantu saya untuk menyelesaikan semua hutang-hutang itu. Dan kalau Tuhan tidak membantu saya, lebih baik Tuhan mengakhiri penderitaan ini dengan mengambil nyawa saya. Kira-kira begitu permohonan saya. Tapi Tuhan menjawab doa saya dengan satu ayat. Ayat itu diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Dia katakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." Kenyataannya adalah kita memang lemah, saudara-saudara. Dalam setiap pergumulan hidup seringkali kita seperti meraba-raba dalam kegelapan, mencari jalan keluar. Tapi satu hal yang harus kita ingat dan camkan, kasih karunia Tuhan sudah cukup. Dia akan menaungi kita dalam takaran kasih karunia yang tepat untuk membantu kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Seorang raja bijak pernah menulis kata-kata seperti ini. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Dalam lembah kekelaman bahasa Ibraninya adalah Salmawet, yang berarti adalah kegelapan itu sendiri. Kemudian diterjemahkan kepada King James Version sebagai bayangan kematian atau shadow of death. Jadi saudara, sekalipun kita berada dalam gelapnya bayang-bayang kematian yang ingin menghancurkan kita, janganlah takut, karena ada Tuhan beserta kita. Yang harus engkau lakukan adalah terus saja melangkah. Bahkan jika setiap mimpi dan keinginan kita diambil atau direbut darimu, engkau harus tetaplah berjalan melangkah bersama Tuhan. Bahkan jika orang yang kamu cintai melebihi siapapun di dunia ini meninggalkanmu atau mungkin tiada, engkau tetap harus berjalan melangkah. Mengapa?
karena tergeletak dan menyerah tidak akan menghasilkan apa-apa. Mengasihani diri sendiri juga tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin sebagian orang tergoda untuk menghibur diri dengan dosa dan kembali kepada diri kita yang lama demi kesenangan supaya lupa dengan segala masalah kita. Tapi setelah kesenangan itu berakhir, apa yang terjadi? Engkau akan merasa lebih hancur di dalamnya. Jadi satu-satunya pilihan yang kita punya adalah terus melangkah berjalan bersama Tuhan. Gak ada rencana cadangan. Opsi yang kita punya adalah berpegang pada tangan Yesus dan berjalan sampai kita melihat cahaya dan keluar dari setiap krisis bersama dengannya. Mungkin engkau akan berkata, kamu tidak tahu masalah yang kuhadapi sekarang. Saudaraku, mungkin aku tidak tahu masalahmu dan bagaimana perasaanmu sekarang. Tapi Tuhan tahu. Dia bahkan menghitung setiap tetesan air matamu dan menyimpannya dalam kirbatnya. Yang harus kamu lakukan adalah terus berjalan satu langkah bersama Tuhan. Mungkin kamu akan mengatakan, apa gunanya satu langkah? Masalahku begitu besar. Jalan keluarnya terlalu jauh. Satu langkah bisa apa? Teman-teman, menara Pisa dibangun dari satu bata. Monas bahkan dibangun dari satu bata demi satu bata. Jadi ambil satu langkah demi satu langkah, maju terus dan tetap memandang kepada Tuhan yang berkuasa atas setiap masalahmu. Karena Dia adalah gembalamu yang akan menuntunmu keluar dari setiap masalah. Yang jadi catatan kita adalah Alkitab mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Alkitab tidak mengatakan, sekalipun aku berlari dalam lembah kekelaman atau sprint dalam lembah kekelaman. Tapi dikatakan berjalan. Seringkali kita maunya cepat-cepat selesai. Tapi mempercepat semua proses penyelesaian masalah tidak akan membuatmu belajar apa-apa. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapat dari tema kita kali ini? Kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan sekalipun kita berada dalam situasi tergelap dalam hidup kita. Suatu ketika Shakespeare menghadiri undangan makan malam. Pada akhir acara makan malam, Shakespeare berkata, "Aku masih punya waktu untuk satu permintaan," tanya dia. Dan satu menteri tua yang berumur 80 tahun, yang dari tadi duduk diam-diam saja, tiba-tiba berkata, "Apakah Anda tahu Mazmur 23?" Dan Shakespeare menjawab, "Tentu saja aku tahu Mazmur 23." Kemudian menteri itu melanjutkan bertanya, "Apakah Anda berkenan untuk membacakannya kepada kami, Tuan?" Kata menteri tua itu. Shakespeare menjawab, "Boleh, dengan satu syarat. Setelah aku membacakannya, Anda, Tuan Menteri, juga harus membacakannya." Menteri tua itu setuju dan Shakespeare membacakannya dengan penuh semangat. Dengan diksi-diksi disertai intonasi-intonasi bagaikan seorang penyair kawakan. Setelah Shakespeare selesai mengutip bacaan Mazmur 23, semua undangan yang hadir pada acara makan malam itu berdiri sambil bertepuk tangan meriah. Shakespeare lalu menunjuk menteri tua itu dan memberikan sebuah kedipan mata, memberikan isyarat bahwa menteri tua itu bisa bergantian untuk membacakan Mazmur 23. Lalu menteri tua itu memegang pegangan kursinya untuk membantu keseimbangannya. Kemudian dia berdiri dengan sedikit limbung. Kemudian dia mulai mengutip bacaan Mazmur 23 itu ayat demi ayat. Dan ketika menteri tua itu selesai membacakannya, tidak ada satu suara pun tepuk tangan. Tapi yang terdengar adalah suara tangisan. Shakespeare kemudian berkata, "Aku mengenali kitab Mazmur ini, tapi dia mengenali gembalanya." Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Apakah di tengah kesulitan yang kita hadapi kita masih bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan King James dikatakan bahwa The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan apa-apa. Jadi pada satu titik di dalam hidup kita, apakah kita masih mampu mengatakan, aku tidak menginginkan apa-apa lagi selain Dia sang gembalaku? Satu lagi sebelum kita mengakhiri renungan ini, kalau teman-teman belum mengklik tombol subscribe, bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati engkau dengan keinginan untuk terus mengikuti gembala kita Yesus Kristus. Amin.